Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Halo profil, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini tubuh ketiga Li Suifeng dia pun membangkitkan sosok yang sangat luar biasa edan, yaitu Sovereign kelima dengan menumbalkan 100.000 jiwa yang telah dia panen. Dengan begini maka dia dapat membangkitkan sosok yang sangat-sangat kuat. Dan melihat kedatangan dari sosok yang kuat yang telah dibangkitkan oleh para iblis membuat Li Xiaoqi dia langsung mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Li Xiaoqi dapat disadari oleh sosok pria tua itu. Bahkan dengan cukup mudah dia pun dapat menghindari serangan yang diberikan oleh Li Xiaoqi. Dan di sini orang tua ini justru dia pun tertawa ketika dia merasakan serangan yang diberikan oleh Li Xiaoqi. Dan dia juga mengatakan kalau teknik yang diberikan oleh Li Xiaoqi adalah sebuah teknik yang sangat-sangat mirip dengan teknik yang telah digunakan oleh teman lamanya. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar, ternyata masih ada penerusmu di dunia ini, ucap dari orang tua itu. Walaupun memang serangan yang diberikan oleh Li Xiaoqi sungguh sangat luar biasa edan. Namun di sini untuk Li Xiaoqi ketika dia melihat respon yang diberikan oleh orang tua itu membuatnya pun bertanya-tanya, ada apa? Kenapa orang tua itu melihat dirinya seperti ini? Dan itu membuat Li Xiaoqi dia pun berpikir seolah-olah orang tua itu melihat teman lamanya. Pikir dari Li Xiaoqi, apakah dia mengenalku atau dia mengenal teknik pedangku, pikir dari Li Xiaoqi. Namun di sini Li Xiaoqi dia juga tahu kalau hal itu tidaklah penting karena yang paling penting di depannya adalah salah satu bos dari dunia Tian Xuan, yang artinya dia harus disingkirkan. Dan untuk sosok yang ada di depannya adalah Sovereign kelima yang bernama Zheng Yue, dan dia ada di rank 7 puncak level 80 yang statusnya bisa kalian baca sendiri. Dan tentunya dengan status seperti ini membuat orang tua ini dia sangat-sangat kuat, mengingat dia adalah seorang Sovereign. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia juga menyadari kalau sosok yang ada di depannya adalah bos dari dua main quest yang ada di Qingzhou dan juga Beizhou, yang artinya dia memang sangat kuat dan sangat wajar jika dia memang kuat karena dia adalah Sovereign kelima, pikir dari Li Xiaoqi. Di sini Li Xiaoqi dia juga tahu tentang siapa orang yang ada di depannya karena dia telah mendapatkan sedikit informasi tentang orang tua itu. Karena di era dari Sovereign kelima adalah era di mana masa dunia Tian Xuan yang sangat-sangat kacau, khususnya yang ada di Beizhou. Karena di kala itu, di zaman itu, para kultivator pedang mereka saling tidak mengakui kemampuan satu sama lain. Mereka berebut gelar, merebut kekuasaan, dan juga memperebutkan semua yang bisa mereka perebutkan. Dan itu membuat dunia Tian Xuan, lebih tepatnya Qingzhou, menjadi sangat-sangat kacau. Sementara di dunia kultivator iblis itu semua berbanting terbalik. Karena di barisan para iblis ternyata muncul sosok yang sangat jenius yang luar biasa yang disebut sebagai Yuan Xiong. Dan dia adalah seorang kultivator iblis yang sangat kuat, dan dia juga memimpin pasukannya untuk dapat menyerang dunia kultivasi Qingzhou. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, dia benar-benar dapat mendominasi. Namun hal itu juga memaksa Zheng Yue, Sovereign kelima, dia harus mengambil alih seluruh kekuasaan yang ada di wilayah Qingzhou. Dan itu membuat dirinya dengan tangan besinya dia berhasil menjatuhkan dan juga membuat seluruh kultivator yang ada di Qingzhou mereka juga harus bersatu dengan kemampuan yang dia miliki, karena dia memiliki caranya sendiri dengan cara sederhana, yaitu tunduk atau hancur. Dan dengan cara seperti inilah Zheng Yue pada akhirnya dia dapat mengendalikan seluruh Qingzhou. Tapi pada saat yang sama juga dia mendapatkan sebuah gelar julukan sebagai tirani yang kejam, sang penguasa yang sangat-sangat kejam, karena dia menaklukkan semua dengan pedang miliknya. Dan itu adalah sedikit informasi yang didapat oleh Li Xiaoqi tentang sosok yang ada di depannya. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia juga tahu kalau sosok yang di depannya ini memang semengerikan itu, karena dia menaklukkan Qingzhou dengan kemampuan yang dia miliki, dengan pedang miliknya. Dan hanya sedikit informasi itu saja yang didapatkan oleh Li Xiaoqi. Dan untuk detail pertarungannya dengan musuh bebuyutannya yang bernama Yuan Xiong itu masih tertutup dan tidak disebutkan. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia juga penasaran sosok yang ada di depannya ini. Namun di sini Li Xiaoqi dia juga bingung kenapa sosok pria tua yang ada di depannya ini kenapa terlihat sangat antusias ketika bertemu dengan dirinya, dan kenapa aku bisa menjadi teman lamanya, pikir dari Li Xiaoqi. Karena sebelumnya Zheng Yue dia pun mengatakan kalau Li Xiaoqi ini mirip sekali dengan rekan lamanya, dan itu membuat Li Xiaoqi dia pun berpikir kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin masuk akal karena mereka ini berbeda 10.000 tahun, pikir dari dirinya. Tapi di sini Li Xiaoqi dia pun kembali ternotis ketika dia teringat kalau ternyata Zheng Yue dia dibangkitkan tidak dengan menggunakan Soul Jade, tapi
Shaggy menggunakan ratusan ribu jiwa, yang tentunya itu membuat Shaggy dia sangat-sangat muak karena untuk dapat membangkitkannya membutuhkan pengorbanan yang sangat amat mengerikan. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba aja Zheng Yue dapat menghilang tepat di hadapan dari Shaggy dan dia kini langsung melepaskan serangan ke arah Shaggy, walaupun memang serangannya pun dapat dihindari oleh Shaggy dan dia merasa senang dapat bersenang-senang kembali dengan Shaggy dan terus melepaskan sebuah serangan, walaupun memang serangannya pun dapat dipatahkan oleh Shaggy. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau Shaggy ini sangat mirip sekali dengan sosok yang pernah dia lawan sebelumnya dan dia benar-benar menyukai ini semua. Tapi dia juga mengatakan kalau Shaggy adalah sosok yang lebih tampan dibandingkan dengan sosok yang pernah dia lawan sebelumnya. Dan mendengar itu semua membuat Shaggy dia agak sedikit kesal ketika dia dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan itu yang membuat kini Shaggy dapat kembali melepaskan teknik lainnya lagi yang disebut sebagai slow sword intent miliknya. Dan ketika Shaggy melepaskannya membuat orang tua ini dia pun tahu ternyata teknik apa yang digunakan oleh Shaggy, dan itu membuatnya pun mengatakan kalau teknik yang diberikan oleh Shaggy adalah teknik yang mengingatkannya akan masa lalu miliknya. Tapi aku tidak menyangka kalau ternyata kau tahu cara menggunakan teknik dasar ini, ucap dari orang tua itu yang membuat Shaggy dia pun sadar betul kenapa orang tua itu bisa tahu karena dia adalah seorang South Dragon, pikir dari Shaggy. Tapi di sini Shaggy dia juga tahu kalau teknik yang dia miliki bukanlah teknik biasa, dan itu membuat Shaggy kembali mencoba untuk dapat menyerang. Tapi setiap serangan yang diberikan oleh Shaggy ternyata tidaklah berpengaruh kepada orang tua ini. Dia dapat terus menghindari dan juga mengimbangi serangan yang diberikan oleh Shaggy. Walaupun Shaggy di sini terus menyerangnya tanpa memberikan sedikit jeda, dan itu membuat orang tua ini justru malah dia tertawa. Bagus sekali bocah, kau bisa menahan seranganku juga, ucap dari orang tua ini. Dan kalau saja orang tua itu dia tahu kalau dia memiliki penerus seperti dirimu, mungkin saja dia akan sangat senang, ucap dari orang tua ini yang kini dia melepaskan serangan counter ke arah Shaggy yang membuat kini Shaggy terhantam dengan sangat-sangat keras. Namun melihat Shaggy yang terhantam dengan keras membuat Kian dia nggak menyangka kalau ternyata sosok yang ada di depannya itu sangat kuat, dan dia juga kesal ketika orang tua itu mengatakan kata-kata yang nggak gua sebutkan karena itu mengandung cukup berbahaya, jadi nggak gua sebutkan ya. Pokoknya dia mengatakan kata-kata yang tidak baik, dan itu membuat Kian dia tidak terima ketika Shaggy dikata-katai seperti itu. Namun di sini untuk Kian dia juga ternotis ketika dia melihat ke arah sisi lainnya, dia melihat ada sebuah cahaya biru yang bersinar, dan itu membuat Kian dia pun berpikir kalau sepertinya sosok yang ada di sana adalah dalang di balik kekacauan ini, pikir dari Kian. Dan itu membuat Kian dia pun berpikir juga kalau sepertinya Shaggy tidak akan mungkin kalah. Jadi dia pun memutuskan untuk dapat menghentikan ini semua, menghancurkan dalang di balik kekacauan ini. Dan dia juga berharap kalau Shaggy dapat mengimbangi sosok yang ada di depan sana, pikir dari Kian. Sedangkan untuk Shaggy dia pun kesal ketika dia dihantam dengan cukup keras, walaupun memang saat ini Shaggy dia tidak terluka cukup parah. Namun di sini untuk Shaggy dia juga penasaran siapa sosok yang dibicarakan oleh orang tua itu, dan itu membuat Shaggy dia ingin sekali mengetahui itu semua. Namun untuk dapat memaksa orang tua itu bicara, di sini Shaggy dia mengatakan kalau aku sepertinya harus menghajarmu dulu, dan hal itu pun membuat sosok tua ini dia pun senang ketika Shaggy berkata seperti itu. Ternyata kau justru lebih menarik, bahkan orang tua itu dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar kepadaku, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia kagum dengan Shaggy yang memiliki keberanian seperti ini, dan kau sepertinya jauh lebih manis dibandingkan orang tua itu, ucap dari pak tua ini yang membuat Shaggy dia pun kesal ketika orang tua itu terus mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang memang nggak bisa disebutkan, dan itu membuat Shaggy dia kini harus melepaskan semua kemampuan miliknya, dan itu membuat Shaggy dia kini membuka domainnya. Dan ketika melihat Shaggy dia melepaskan domain, membuat orang tua ini dia pun menyadari kalau sepertinya domain yang digunakan oleh Shaggy adalah domain yang tidak asing juga bagi dirinya. Bahkan domain ini mirip sekali dengan leluhur Luli, ucap dari orang tua ini bukan hanya mirip tapi ini lebih kuat, ucap dari orang tua itu ketika dia menyadari domain yang dimiliki oleh Shaggy sangat-sangat mengerikan. Aura ini 10 kali lipat lebih mengerikan. Namun melihat Shaggy yang melepaskan sebuah serangan membuat orang tua ini dia pun cukup senang dengan ini semua, dan dia pun berniat untuk dapat menghancurkan domain yang dilepaskan oleh Shaggy. Kau pikir ini cukup untuk dapat mengalahkanku? Tidak, ini masih kurang, ucap dari orang tua itu yang membuat Shaggy dia berujar,
Hei kau, orang tua, jangan banyak bicara, kita buktikan saja siapa yang lebih kuat. Ucap dari Shaggy yang kini dia kembali melepaskan serangan miliknya. Namun di sini, serangan yang diberikan oleh Shaggy memang cukup kuat hingga membuat orang tua ini dia pun menahan dan juga sampai terdorong beberapa langkah. Namun melihat orang tua itu yang terdorong di sini, Shaggy dia pun tidak melepaskannya begitu saja. Dia terus menekan orang tua itu dengan kemampuan yang dia miliki yang membuat orang tua ini dia sungguh sangat senang. Ha, bocah, aku tidak takut denganmu, majulah. Ucap dari orang tua itu yang kini terjadi benturan di antara mereka berdua dan itu membuat Shaggy dia juga menyadari kalau ternyata orang tua ini memang sekuat itu. Karena orang tua itu dia dapat menahan serangan yang diberikan oleh Shaggy setelah damage ditambah hingga 150% dan itu membuat dia pun cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tua itu. Sedangkan di sudut lainnya untuk para kultivator Bezo, mereka pun berpikir tentang siapa kultivator pedang yang ada di atas sana dan siapa sosok yang berbaju hitam itu. Dia sangat kuat, bahkan dia bisa mengimbangi iblis itu. Ucap dari orang-orang ini yang nggak tahu siapa yang ada di depan sana. Tapi di sini mereka semua pada akhirnya tahu ketika ada seorang kultivator wanita mengatakan, kalian sepertinya tidak memiliki pengetahuan. Ucap dari gadis ini, aku tidak tahan lagi, aku harus mengatakan dan juga harus menyebarkan ini semua. Ucap dari gadis itu yang membuat orang-orang lainnya mereka pun bertanya-tanya tentang apa maksud dari ini semua dan siapa, apakah itu adalah Yuyue. Pikir dari mereka karena mereka juga tahu kalau kultivator pedang yang sangat kuat itu selain Sofragen adalah murid dari Sofragen yaitu Yue, dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya itu adalah Yue. Namun di sini gadis ini sembari dia terus melakukan siaran live stream, dia pun mengatakan kalau sosok yang ada di depan sana bukanlah Yue tapi sosok yang sangat-sangat menggoda. Dan sembari siaran live stream, dia juga mengatakan kalau orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua seperti katak yang ada di dalam tempurung yang tidak tahu. Dan karena kalian tidak tahu, baiklah, biar aku beritahu kalau sosok yang ada di depan sana adalah Lu Xiaoqi. Hanya dengan sekali pandang saja dapat membuat seluruh wanita terpesona. Ucap dari gadis ini, dan dia juga mengaku kalau yang ada di depan sana adalah suaminya, yang membuat orang-orang berpikir kalau sepertinya gadis ini udah gila nggak sih, pikir dari mereka semua. Sedangkan untuk Shaggy dia nggak menyangka kalau ternyata di antara para kultivator Bezo ada juga seorang player toh. Waduh. Namun di sini Shaggy dia juga meminta kepada mereka untuk segera pergi menyingkir dari tempat ini, jika tidak takutnya mereka semua hanya akan menjadi korban dari pertempuran yang sedang dia lakukan. Dan itu juga membuat orang-orang ini mereka pun paham betul dengan apa yang diucapkan oleh Shaggy, dan mereka mengucapkan terima kasihnya atas peringatan yang diberikan oleh Shaggy, dan mereka akan tarik mundur. Dan untuk Shaggy, dia pun tahu kalau memang ada beberapa player di tempat itu, tapi saat ini itu bukan lagi menjadi tujuan utamanya karena memang saat ini dia juga udah terkenal. Jadi yaudah biarkan aja, dan dia harus fokus dulu dengan Sofragen yang ada di depan sana karena dia sangat kuat. Dan saat ini Tianshuan adalah menjadi duniaku, dan aku bukanlah seorang putra ataupun player kaya raya yang sebelumnya, tapi sekarang aku adalah bagian dari Tianshuan ini sendiri dan aku harus menghentikan ini semua. Ucap dari Shaggy. Sedangkan di sudut lainnya, untuk orang tua ini dia pun senang ketika ternyata sosok yang ada di depannya sangat-sangat kuat. Jadi dia ingin sedikit bermain-main, walaupun aku bukan berada di puncak kekuatanku, tapi setidaknya kau dapat melukaiku dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat hebat. Ucap dari orang tua itu. Tapi sebelum dia menyelesaikan bicaranya, di sini Shaggy dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerangnya karena dia nggak akan memberikan sedikit celah untuk dapat membuat orang tua itu dapat sedikit bernafas. Dan itu benar saja. Ini Shaggy dia pun kembali melepaskan serangan miliknya dan serangan pun dapat ditahan kembali oleh orang tua itu. Namun melihat serangannya pun dapat ditahan dengan menggunakan lengan kosong, membuat Shaggy dia pun mengatakan kalau kau bukanlah seorang manusia. Namun dikatai kalau dia bukanlah seorang manusia, membuat orang tua ini justru dia senang, dan dia mengatakan kalau ini adalah hal yang memang dia tunggu-tunggu, karena bahkan dia juga mengatakan kalau ini adalah wujud yang memang dia damba-dambakan. Bahkan dengan kondisi yang seperti inilah, kondisi yang memang membuatnya sangat nyaman. Dan dia juga mengatakan kalau Shaggy saat ini memang memiliki sedikit kemampuan, jadi dia akan sedikit serius. Dan sekarang sudah waktunya, ucap dari orang tua itu yang kini dia membuka domain miliknya yang disebut sebagai Ultimate Killing Intent, dan itu adalah tekanan yang sangat kuat. Dan ketika dia melepaskan domain miliknya, ternyata dia membuka sebuah portal yang membuat kini muncul sebuah portal, dan dari dalam sana juga muncul ribuan kultivator zombie yang telah dia bangkitkan, dan yang membuat Shaggy dia pun juga cukup ternotis ketika dia melihat kalau ternyata domainnya adalah membangkitkan para zombie seperti ini, pikir dari dirinya. Namun di sini Shaggy dia juga sempat terdorong beberapa langkah ketika mendapatkan sebuah serangan, dan itu juga membuat Shaggy dia pun sedikit bingung bagaimana bisa orang tua itu dia
dia membangkitkan domain yang bisa memanggil kedatangan para skeleton ini, pikir dari Lee Shaggy. Sedangkan untuk orang tua itu, dia pun senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Lee Shaggy. Sedangkan untuk Soft Regen ini, sembari tubuhnya melakukan sebuah regenerasi, dia pun mengatakan kepada Lee Shaggy kalau Lee Shaggy sebelumnya mengatakan kalau dirinya adalah seorang kultivator yang bermulut kotor, dan itu adalah sesuatu yang memang dia miliki. Dan dia juga mengatakan kalau sepertinya Lee Shaggy dia memiliki pengetahuan yang sedikit tentang dirinya. Tapi apakah kau tahu kenapa aku dijuluki sebagai seorang tirani? Ucap dari orang tua itu yang membuat Lee Shaggy dia mengatakan, ya itu semua karena kau kejam. Kau menyingkirkan seseorang sesuka hatimu. Ucap dari Lee Shaggy, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Dan dia mengatakan bukan cuma itu saja. Dan alasan kenapa orang-orang memanggilku sebagai tiran yang jahat, ya itu semua terjadi karena domain yang aku miliki. Karena ketika aku telah menyingkirkan semua orang, aku akan membawa mereka masuk ke dalam domainku dan menjadikan mereka sebagai pasukan milikku, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan jiwanya tidak akan dapat lolos sekalipun. Dan jika kau juga berakhir di tanganku, maka kau juga akan ikut bersama dengan diriku pergi ke neraka, dan kau tidak akan pernah mungkin dapat bereinkarnasi karena akulah yang akan menahan jiwamu. Dan inilah kenapa aku disebut sebagai seorang tiran, dan aku adalah raja akan menarik semuanya ke neraka. Ujar dari orang tua itu. Namun di sudut lainnya, terjadilah sebuah serangan yang sangat-sangat kuat, dan ternyata itu adalah serangan yang diberikan oleh Qian. Dan di sini Qian dia nggak menyangka kalau ternyata kau adalah sosok di balik kekacauan ini. Ucap dari Qian yang ternyata dia sedang bertarung dengan tubuh ketiga dari Li Sui Feng. Dan di sini dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ternyata Lin Han dia telah memanggilku, jadi aku akan menghadapimu. Ucap dari gadis hijau itu. Dan untuk Qian, dia kini melepaskan serangannya ke arah wanita itu dengan menggunakan teknik terkuat yang dia miliki. Dan ketika Qian dia melepaskan teknik terkuatnya, membuat gadis ini dia pun mengeluarkan artefak miliknya untuk dapat membangkitkan kekuatannya. Dan kekuatan apa yang akan dibangkitkan oleh gadis ini akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan kenapa berhenti di sini? Karena kalau gua lanjutkan di part lanjutannya itu lagi bentrok, dan tiba-tiba pas lagi benturan berhenti. Wah, gua kesel cuy. Jadi kita tunggu aja sampai selesai pertarungannya, baru kita lanjutkan. Oke, sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lee Shaggy. Bye, thank you.